Oke, kita siang ini, hari ini akan bicara mengenai perpanjangan masa jabatan yang menyisip di suksesi 2024. Ya. Kita kan KPU, pemerintah, DPR udah berbulan-bulan berdiskusi, berdebat, akhirnya memutuskan bahwa Hari Cinta Kasih pada 2024 menjadi hari pemilu. Ya kan itu udah panjang perdebatannya. Iya, udah disahin, besok Ya. minta ditunda. Iya, itu kalau bahasa yang Naga Bonar apa nih? Berunding nikah masuk juga. berunding nikah masuk juga. Nah, Gue mau ngomong ke siapa sih? Gitu. Oke, kita akan membahas hal ini mengenai topik-topik politik kekinian, bagaimana sih para pollster melihat, karena kalau pemilu ditunda, selain demokrasi katanya juga terancam, proses demokratisasi ini juga terancam, juga nasib pollster ini juga terancam, Ri. Iya, betul. Dari mana kalau pilkada sama pemilu? Iya. Ya, masa dia mau survei biskuit mau Iya. produk mau rilis ya kan? Iya kan, itu Adi Prayitno menganalisa menganalisa. biskuit dengan keju yang seperti ini itu tidak diterima pasar. Tuh Bern makin lucu loh sekarang. Iya, gimana kita menghadapi Adi Iya. Prayitno nanti akan Makomnya ada fase gitu. begitu Iya. kan? Mengolok-olok akal sehat itu dia. Mengolok-olok akal sehat kita. Jadi makanya pemilu ini secara aturan, konstitusi dan secara akal sehat mungkin Iya. 2024 harus tetap dilaksanakan. Iya, bukan soal uang, karena gue yakin kayak Adi Praitno dengan kapasitasnya yang sangat luar biasa. Sangat ini, sofistik iya, gitu ya. sangat sofistik dan sangat propetik gitu ya. Itu nggak akan susah cari uang. Dan Tapi dengan cara apa? Masa analisis biskuit tadi? Misalnya Mayora mau rilis Kan biskuit ya. ngerusak branding beliau Iya. gitu loh. Astor rasa keju nanti Adi Pray itu yang akan menjelaskan. Iya, Nggak- kayaknya sosis yang ini kurang enak deh gitu. Wah, betul. Lu lihat Adi Pray di channelnya Next Carlos habis itu. Oke, kita sudahi bercanda hari ini dan Terima kasih udah ada 3 senior kita. Lu perkenalkan dulu yang paling ujung. Yang paling ujung seorang mubalik. Iya. Al Ustad. Iya. Al Mukarram. Adi Prayitno. Adi Praitno yang nama di akte kelahirannya bukan itu, Dit. Ada ya. Nah, nanti beliau aja yang jawab. Setahu gue Ray Rangkuti namanya Ahmad Fauzi. Ya oke. Yang Yang kedua, kedua di tengah coba Rian. Ini lu Yang harus kedua dengan taksim ini nih. gue betul-betul bertawadu gue sebagai salah satu orang kabupaten Agam yang menasional, Bos. Wah. Ya, jadi satu kabupaten sama gue nih, Iya, Bos. ini yang oleh Ibu Megawati sempat dikira orang Filipina, Bos. Iya. Dan Kata Bu Mega, tak pikir kamu orang Filipina. Dan ternyata beliau pernah ketika bertemu dengan Presiden Jokowi, kata Presiden, saya nonton Mas Arya terus. Wah. Dan dalam Artinya- semantik Jawa apa, Ri? Artinya I'm watching you. Arya. Arya Fernandes. Gini, Arya. Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik CSIS. Wah, mantap. Dengar namanya aja geter gitu, Bos. Betul, dan semakin Dan itu bahagia. salah saya satu sekarang. kebanggaan gue minggu-minggu ini diundang untuk menjadi peserta FGD di CSIS. Wah. Tuh. Nanti di belakang lu ada fotonya Sujono Humadani sama Iya. Ali Murtopo. Oke, lanjut yang ketiga. Dan yang terakhir ada Mas Ahmad Khairul Umam. Tiga-tiga ini polster-polster top Indonesia dan yang pasti punya perspektif tentang apa yang terjadi dalam proses demokratisasi belakangan ini. Mungkin lu dulu Ri, memulai Ri. Ya, kenapa lu suruh gue duluan? Gua Ya belum lu kuda-kuda harus nih. pilih dari 3 Oke, senior kita ini kita mana yang akan mulai kita. dari yang pakai kaos dulu nih. Ya. Ya. Apa maksudnya? Ini Apa maksud kaos polster itu? kok sided? Iya. Anda kan harus melihat suara rakyat. Iya, gitu loh. Kok langsung sided? Bukan sikap Anda gitu loh. Kalau klien Anda berbeda dengan Anda gimana? Iya. Oke, silakan Mas Oh ya Adi. silakan. Ya. Maaf ya Mas Adi, kita agak bentak-bentak ya sini ya. Iya. Jadi sudah ngerosting sayanya. Baik teman-teman, ya, Bung Ari, Bung Budi, orang-orang yang saya kira cukup sophisticated ya. Kemudian Mas Umam, Mas Arya Fernandes dan teman-teman media. Sebelum diskusi ke tempat ini Mas Arya sempat DM saya itu.
Kayaknya narsumnya anak Yain semua. Saya mau agak sedikit to the point ya. Diskusi kan pada hari ini itu ingin diskusi bagaimana tentang polster itu pekerja survei lah. Kan kira-kira begitu kaitannya dengan isu penundaan pemilu 2024. Satu hal, survei itu kan sebenarnya adalah satu instrumen untuk Coba kasih lebih dekat dulu. Kasih Bung atas Ade. dikit. Kasih atas sedikit nih. Iya. begini. Nah, baru. Siap. Jadi pertama saya mencoba untuk menjelaskan kenapa survei itu menjadi penting dalam demokrasi. Dulu kalau kita bicara tentang politik, pasti yang dibicarakan itu eksekutif. Ada presiden dan menteri. Hanya itu saja yang dibicarakan. Paling mungkin juga anggota dewan, paling juga adalah elit-elit partai politik. Rakyat itu tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah dianggap penting dalam politik. Maka yang terjadi adalah satu oligarki yang kemudian menurut saya cukup menggurita. Nah, kita beruntung pada tahun 1960-an lah kira-kira begitu ketika ilmu politik itu berdiaspora. Dia kemudian mencoba untuk berkolaborasi dengan perkembangan ekonomi yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan survei opini publik. Nah, ketika ada survei opini publik misalnya, ini kemudian suara-suara rakyat yang dulu tidak pernah didengarkan oleh para elit, oleh para oligarki menjadi penting. Kitab sucinya banyak, Pak. Ada American Voters namanya. Itu salah satu kitab suci yang melahirkan tentang betapa pentingnya mempertimbangkan rakyat sebagai instrumen penting bagi demokrasi. Jadi konteksnya, kalau ada teman-teman survei yang mengatakan bahwa nolak presiden 3 periode, nolak soal perpanjangan ataupun penundaan pemilu 2024, itu adalah suara rakyat tentu saja. Apalagi survei yang dilakukan oleh teman-teman yang tergabung dalam Persepi gitu ya. Saya kira itu secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan. Kita ada asosiasinya yang secara akademik siap di roasting soal apapun. Dan siap secara terbuka untuk diperdebatkan dengan data-data yang menurut kita disampaikan oleh elit seringkali tidak make sense dengan apa yang kita dapatkan melalui survei-survei opini publik lapangan itu. Jadi secara umum demokrasi kita bisa tegak sampai hari ini itu karena tidak terlepas dari peran-peran lembaga survei yang mencoba untuk selalu menyuarakan betapa pentingnya rakyat biasa-biasa saja yang dulu dianggap tidak penting dalam demokrasi. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat kecenderungan teman-teman survei yang ada dalam Persepi, semuanya hampir sama temuannya gitu. Bahwa secara total, secara bulat menolak soal penundaan pemilu 2024. Oh, itu sikap Persepi itu? Tidak. Oh, enggak. Misalnya Mas Indikator gitu, Mas Burhan, SMRC dan LSI jelas rilisnya. Mereka menolak, hasil temuan mereka itu menolak soal jabatan presiden itu diperpanjang atau penundaan pemilu. Kalau bulan Juni lalu saya sebatas beri survei tentang jabatan presiden 3 periode. Total 69% itu menolak, Pak. Artinya apa? Bangunan demokrasi kita dengan konstitusi yang sudah normal saat ini itu sudah dianggap fix dan firm. Tidak ada argumen-argumen yang kemudian mendesak dan memaksa yang mengharuskan satu itu konstitusi di amandemen, yang kemudian mengharuskan pemilu 2024 itu ditunda, apalagi diperpanjang. Itu clear dan itu suara publik. Dan belakangan seakan-akan elit itu menyuarakan suatu hal yang agak sedikit sumir menurut big data gitu. Entah itu big data mana gitu. Yang kemudian dia klaim sebagai suara rakyat, yang kemudian dikapitalisasi seakan-akan rakyat lebih pro soal penundaan pemilu dan Coba kasih dekat dulu, kasih dekat. ya, yang kemudian dikapitalisasi sebagai alat untuk terus mendakwahkan tentang penundaan pemilu 2024 gitu ya. Makanya ketimbang selalu terjadi tawuran opini, baiknya buka tuh data-data big data yang katanya suara rakyat yang mendukung soal penundaan pemilu 2024. Itu penting ya, karena ini soal bagaimana sebenarnya siapa yang lebih merepresentasikan rakyat secara umum, itu satu. Yang kedua, saya ingin masuk pada substansi ya. Kalau mau jujur sebenarnya, kalau pemilu 2024 ini ditunda, yang saya bayangkan adalah kengerian yang cukup luar biasa. Bisa terjadi kios politik yang berkepanjangan, Mbak. Tidak ada dalam undang-undang, tidak ada dalam undang-undang pemilu misalnya, bahwa ketika presiden masa jabatan politiknya berakhir, DPR dan DPD juga berakhir, itu kemudian bisa diperpanjang secara otomatis. Itu nggak ada cerita. Nah, cerita ini yang kemudian ingin dihidupkan oleh elit yang mengusung soal penundaan pemilu 2024. Mereka berharap, elit ya, para oligarki ini, kalau penundaan pemilu dilakukan, maka presiden yang akan berakhir 2024 diperpanjang 2 tahun.
berakhir 2007. Itu gimana ceritanya? Kita ini kan masuk pada satu rezim demokrasi pemilihan langsung. Kalau 2024 ketika jabatan presiden berakhir, DPR dan DPD juga berakhir, mereka ingin mengangkat dirinya sebagai wakil rakyat dan presiden Republik Indonesia, di situ saja sudah nggak nyambung, Pak. Mereka mengangkat dirinya sebagai presiden, mereka mengangkat dirinya sebagai DPR dan DPD. Dari mana ceritanya? Disitulah menurut saya adalah satu bencana demokrasi yang mengerikan. Ketika terjadi kekosongan politik, presiden habis masa jabatannya DPR dan DPD, disitulah kelompok-kelompok kepentingan politik itu akan saling berkelahi. Dia akan berebut siapa yang akan memegang tampuk kekuasaan di negara ini. Karena Bung Budi dan Bung Ari, tidak ada istilahnya dalam Undang-Undang Dasar 45 ataupun Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan PLT Presiden dan Wakil Presiden. Enggak ada cerita. Kalau Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masih ada. Tidak ada ceritanya misalnya PLT anggota Dewan, DPD, dan DPR. Enggak ada cerita. Kalau habis masa jabatannya, dia harus mengikuti pemilu kembali. Tidak ada klausul yang kemudian memperbolehkan dia memperpanjang dirinya selama 2 tahun, selama 3 tahun, dan seterusnya. Mengangkat dirinya, memperpanjang dirinya, dan mengklaim atas nama rakyat. Ini yang saya kira adalah bencana besar bagi demokrasi kita. Kalau itu yang dilakukan oleh teman-teman elit, ya sudah, demokrasi kita berarti wassalam. Itu Keras itu. wassalam. Betul, wassalam. Sudah koit, nggak ada yang bisa diharapkan. Tapi kan ada 60%, ada yang Iya. bilang 70% Kalau rakyat gitu. menyetujui misalnya, Iya. kan surveinya Mas Burhan misalnya ya, kalau nggak salah di Desember atau Januari, Mas Umam nanti bisa elaborasi, hampir 40% orang menginginkan 3 periode katanya di indikator politik, survei indikator politik. Ya kalau lihat Ini kan yang dipakai oleh senior kita, Mr. Q alias Kodari ini jadi makin bersemangat kawan ini kan. ya pada prinsipnya kalau lihat persentase tentu yang menolak itu jauh lebih banyak lah. Iya. 60 banding 40 kan menang dong, surplus 20%. Tapi 40 kan big numbers juga, that's Betul, quite by huge number. Tapi terlepas dari angka-angka persentase yang memang secara statistik lebih banyak menolak soal penundaan, satu hal yang penting, demokrasi itu ada akhlaknya. Kayak Demokrasi Loh, itu ada akhlaknya. akhlak nih kayak ininya ATM dong. Karena tadi Kementerian BUMN. soalnya disebut tadi penceramah. Ya, mau balik bos. Jadi satu, ya terlepas dari angka-angka persentase yang memang banyak nolak, sekali lagi saya tegaskan, demokrasi itu ada akhlaknya. Enggak bisa seenak hati itu langsung diubah besok sesuai selera. 3 periode, lanjut jabatan presiden 2 tahun dan seterusnya. DPR dan DPD juga diperpanjang. Itu enggak punya akhlak namanya. Itu jelas bagi saya kenapa demokrasi kita di Indonesia relatif stabil, karena menjunjung tinggi marwah dan ya tentu saja akhlak berdemokrasi, sehingga sustainabilitas kepemimpinan kita terus berlanjut. Nah itu yang paling penting ya. Makanya bagi saya ke depan, karena apapun judulnya, soal penundaan pemilu adalah tidak ada kata ampun, harus kita lawan sampai tuntas. Dan saya niat memang bikin kaos ini kaosnya tidak ada biaya dari oligarki, dari rakyat ini. Patungan rakyat. Iya, karena diundang oleh Total Politik gitu ya, Bung Ari sama Bung Budi, kita bikin khusus ini. Yang ingat paling penting adalah ini dari rakyat, bukan dari oligarki. Mantap, Adi Oke. Pra. Mantap, tepuk Oke. tangan untuk Adi Pra. Kita bongkar lagi nih soal akhlak ini nih Mas Umam. Iya. Iya, akhlak tuh kalau Rima. Iya, ya karena kan? yang membuka itu mau balik bos. Betul, Jadi betul. kita Iya, kan. Jadi gimana Mubalik dan political scientist ya Iya, kan beradu kayaknya argumen. Adi Pray lebih banyak job ceramahnya daripada job surveinya. Sebagai alumni UIN di kampung kan dikenalnya gitu. Betul, Bos. betul. Mas Umam, Ya, minta silakan, Mas Umam. minta perspektif ya Mas Umam tentang apa yang terakhir, termasuk juga mungkin bisa menanggapi kemarin opininya Jenderal Luhut ya, yang mengatakan ya demokrasi, orang bebas bersuara, 100 juta orang. 110 juta orang, big data, macam-macam. Jadi ini penting juga diluruskan ke publik kan, karena publik juga kan melihat angka-angka statistik, angka-angka yang kering itu bisa dijadikan. Itu kan padahal suara big data bukan suara rakyat kan. Iya. Mas Umam, silakan Mas Umam. Qala Allah Ta'ala. Pamer skill bos. Arya Fernandes sebagai Baik, terima kasih Mas Ari, Mas Budi, Mas Taufik, Bung Ali Wasabi Ajmain, dan teman-teman yang lain.
beberapa hal yang bisa kami lanjutkan yang tadi tausiah sudah disampaikan oleh Romo Kiai Adi Prayitno. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan, ada beberapa hal yang harus diklarifikasi. Pertama, yang disampaikan oleh Pak Luhut itu jelas itu adalah manipulasi informasi. Data 110 juta itu jelas tidak merepresentasikan apapun karena tidak terkonfirmasi. Data yang mana? Saya setuju, tadi dibuka saja. Pada saat yang sama, hampir semua, saya pikir teman-teman di Persepi, saya sendiri juga baru daftar Mas, di Persepi dan diterima oleh beliau ini, Pak Arya, karena waktu ditulis berita, saya ditanya, ini anggota Persepi tidak? Nah akhirnya saya daftar. Baik, tapi konteksnya begini loh, kalau misal kita cek lebih detail ya, perkembangan terakhir, kemarin ini kan dilakukan secara sistematis. Mulai dari suara menteri, kemudian suara ketua umum partai politik, suara ormas. Ini 3 elemen yang sangat luar biasa. Kalau misal kemudian ini dilanjutkan, ini potensinya sangat besar dilakukan. Ormasnya NU Ya, let's say NU. NU konteksnya begini, Gus Yahya itu menyampaikan yang sebenarnya tidak dukungan, tetapi itu ruang terbuka. Dan itu ruang bersayap. Dan kita harus melihat bahwa NU itu adalah sebuah organisasi yang memang memiliki pengaruh politik yang sangat kuat. Maka tidak bisa kita melihat itu. Akhirnya kemudian ketika dalam sebuah diskusi, saya sama Gus Nadir, PCI Rois Syuriah, PCI NU Australia New Zealand, beliau sendiri akhirnya juga agak quote by quote, ini kenapa saya harus cuci piring gitu. Artinya apa? Ini ruang yang sangat terbuka dan besar kemungkinan ini kaitannya dengan IKN. Maka kemarin ketika kemudian dari pihak SoftBank adalah pihak yang selama ini diklaim oleh Pak Luhut akan memberikan investasi sekitar 100 miliar US dollar atau sekitar 1.400 triliun untuk proyek IKN dan kemudian itu dicabut misalnya statement itu, maka sebenarnya kaitannya eratnya dengan itu. Eratnya dengan itu. Nah, kalau misal kemudian ini dicerna lebih detail, kenapa ini sebenarnya terjadi? Maka sebenarnya yang diperjuangkan oleh operasi politik ini adalah kepentingan korporasi, kalkulasi bisnis politik, ini ya, perselingkuhan politik dan kekuasaan yang memang sengaja dilakukan. Karena bagaimanapun juga, bisnis itu, investasi itu membutuhkan kepastian. Nah kepastian itu adalah diterjemahkan sebagai sebuah penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Problemnya adalah ini negara, pemerintah, ini ingin memperturutkan kepentingan bisnis kekuasaan, ataukah menjaga dan meyakini bahwa pembangunan negara itu adalah pembangunan lintas generasi. Ini kan nggak percaya pemerintah. Kalau misal memang ini diyakini IKN itu penting, ya harusnya berbagi peran. Jangan kemudian misalnya ingin merasa bahwa saya yang paling berpengaruh, saya yang paling menentukan, dan kemudian pihak-pihak yang lain dilewatkan dari situ. Nah itu yang pertama, yang kedua terkait tadi statement itu. Sebentar, kan ini belum tentu pemerintah yang punya mau untuk memperpanjang atau 3 periode. Kan presiden bilang saya taat konstitusi. Pun yang bicara mengenai 3 periode bukan pemerintah, bukan presiden. Iya, big data tadi yang big data, kemudian ada survei, ada lagi ketua-ketua umum partai. Nah, everything constructed by politics. Oleh karena itu, ini yang selalu menjadi problem di kita ya. Kita itu selalu mengklaim atas nama rakyat. Kemarin diklaim atas arahan presiden, atas restu presiden. Kemudian mendapatkan resistensi politik cukup kuat, akhirnya kemudian justifikasi rakyat yang digunakan. Rakyat di hampir semua pollster tidak mengkonfirmasi itu. Saya sendiri setahun yang lalu melakukan survei, instrumen itu sudah kita pakai. Dan 80% menolak. Saya baca itu statement teman-teman di Persepi, mayoritas tidak ada yang kemudian menjustifikasi dukungan terhadap apapun bahasanya, perpanjangan masa periode pemerintahan, penundaan pemilu, tidak ada. Nah kemudian digunakanlah bahasa yang tadi sumir yaitu big data. Teman-teman yang memahami konteks detail, kalau kita lihat pergerakan politik yang ada di sekitar Undang-Undang Cipta Kerja, gerakan politik ini ya operasi ya, manipulasi opini publik yang saya sebut terkait dengan Undang-Undang KPK. Kemudian termasuk dalam konteks IKN, saya pikir ini level mana, publik yang mana? Tidak clear Mas, tidak clear. Nah oleh karena itu
Saya merasa bahwa ini adalah sebuah proses politik yang kemudian mencoba untuk menjustifikasi kepentingan-kepentingan bisnis dan kekuasaan itu. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi bersama. Harus diantisipasi bersama. Kenapa? Karena memang pemerintah saat ini memiliki kekuatan besar. Clear. Kalau misal kita lihat di Undang-Undang Susduk di Susduk itu ya, dan juga di Tatip MPR di pasal 37 itu clear, diusulkan sepertiga, kemudian dihadiri dalam proses paripurna itu 2/3, disetujui setengah, itu sudah bisa berjalan proses amandemen itu. Artinya apa? Pemerintah punya kekuatan itu dan itu dibuktikan. Undang-Undang Cipta Kerja penolakannya luar biasa, KPK begitu kuat luar biasa, tetapi tetap jalan. Artinya apa? Peluang itu sangat terbuka. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut kemarin, saya pikir itu tidak merepresentasikan fakta yang sebenarnya. Ada fakta lain terkait dengan klaim beliau bahwa ekspor impor kita dengan China misalnya itu mengalami surplus. Saya buka data yang kemarin saya presentasikan di University of Western Australia, di UA, di Perth. Tidak ada, sejak 7 tahun yang lalu neraca perdagangan kita dengan China itu minus. Kita defisit, tetapi kenapa disampaikan surplus? Nah, inilah kemudian ada kekuatan di lingkaran kekuasaan, di lingkaran istana presiden yang mencoba membajak otoritas kekuasaan presiden itu sendiri. Di sini PDIP harus PDIP harus mengevaluasi serius. Ada kekuatan yang membajak itu. Atau itu kalau misal kita husnudzon dengan PDIP, menolak, kita apresiasi. Tapi kalau ternyata ini bermain watak, ya sama saja. Kita harus antisipasi bersama. Nah, oleh karena itu proses ini harus diantisipasi karena fakta menunjukkan bahwa operasi politik ini masih terus berjalan. Operasi politik masih terus berjalan. Ya, ini kalaupun hanya berbeda, kalau kata Mas Umam, suzon apa husnuzon ya? Itu bermain watak aja. Ya, nih, jadi ya kan? terus berjalan atau memang nggak bisa di stop. Nah itu dua hal yang berbeda tuh. Iya, betul-betul. Nggak bisa di stop nih karena memang semua pengen, Iya. dari atas dan dari bawah Ya, pengen. atau kalau semua sedang berjalan lagi mengupayakan agar semuanya pengen. Gitu. Ya betul. Bung Arya, Persepi ini persepi penting dari tadi disebut-sebut terus nih persepi ini. Top ya. Persepi ini, Tapi Pak. hari ini sebagai Persepi CSIS. mantap. Anda yang ingin jadi ahli statistik Iya. dan ingin buat polling, daftar Persepi. Nah, Anda ingin menjadi kepala daerah, langsung ke Persepi. Anda ingin tanya konsultan-konsultan mana yang harganya bersaing, tanyalah Persepi. Silakan Bung Arya, ini isu yang menarik menanggapi isu-isu terkini juga karena ini sekarang berkelindan antara data-data, klaim-klaim tadi atas nama rakyat, atas nama aspirasi dan Big data. Big data. Ini kemudian akhirnya ujung-ujungnya angka-angka yang kemudian akan banyak dipakai. Misalnya kemarin ketika Kompas dan Indikator memuat approval ratingnya presiden di atas 70%, kemudian itu banyak dianggap orang inilah ya, Iya. menjadi energi besar untuk memuluskan ide ini. Nah, ini kan akhirnya angka-angka yang kemudian banyak dipakai oleh orang untuk juga menyerang ataupun menggas lebih Iya, kencang. gue heran juga kenapa Pak Luhut pakai big data bukan datanya Persepi. Iya. Apa data Persepi ini kurang big atau gimana gitu? Silakan. Silakan. Udah Arya Fernandes. Iya. Baik, makasih Ari dan Budi, teman-teman wartawan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama soal bagaimana kita membaca situasi ini ya. Ya. Kemudian yang kedua soal bagaimana prediksinya ke depan apa yang akan terjadi. Dan yang ketiga apa dampaknya bagi pembangunan politik kita. Nah, kalau saya lihat, saya mau masuk di surveinya dulu ya di big data itu. Kan kita nggak mungkin menanyakan satu persoalan ke semua orang di populasi ya. Karena kita tidak mungkin menanyakan satu persoalan ke semua populasi. Populasi kita itu kalau pemilihnya 170 juta. Makanya kemudian survei opini publik menjadi penting. Nah, jadi dengan mengambil sampel secara ketat, prosedur pengambilan sampelnya secara ketat, dan proporsionalitas ya representatif itu diharapkan dapat mewakili pandangan mayoritas publik. Kan itu
asumsi dasarnya soal survei. Nah, kalau kita lihat itu lembaga-lembaga survei yang kredibel ya, yang berpengalaman dan teruji dalam dalam kompetisi-kompetisi politik untuk memprediksi bagaimana kecenderungan populasi ya, misalnya Pilpres, bagaimana kecenderungan masyarakat di Pilpres misalnya. Itu kalau kita lihat semua kecenderungannya oleh lembaga-lembaga yang kredibel, terpercaya dan berpengalaman itu menunjukkan bahwa mayoritas hasilnya publik menunjukkan publik menolak terhadap terhadap perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Dan poster-poster ini umurnya juga bukan setahun 2 tahun ya. Mereka sudah berpengalaman mungkin sejak 2004, 2009 sudah melewati pertarungan politik yang keras ya. 2009, 2014 dan 2019 di Pilkada DKI dan segala macam. Nah, memang kalau kita lihat untuk elektabilitas memang ada beda-beda tuh. Ya, ada beda-beda. Tapi kalau untuk satu isu ini, itu semua hasilnya itu secara mengejutkan, bukan mengejutkan ya, menunjukkan. Berarti sebenarnya bahwa hipotesa Anda rakyat pengen, bukan, tapi surveinya enggak. menunjukkan bahwa orang nolak, ya. Dan big data itu dalam tradisi politik kita itu umurnya masih pendek, ya. Dia baru berkembang sejak mungkin tahun 2018 awal, 2014 mungkin sudah tapi masih terbatas ya. Mulai banyak dilakukan di 2014 dan 2019 lah ya. Tapi kemampuannya untuk memprediksi kecenderungan pemilih itu ya terutama pemilu itu masih terbatas ya. Meskipun misalnya ada lembaga-lembaga big data yang memang berhasil juga, kita nggak tahu apakah itu kebetulan atau memang by system mereka sudah kuat untuk memprediksi. Sebentar, Udara ya. Kalau memang begitu, berarti big data ini kan bisa kita bilang referensi yang doif gitu ya, yang lemah gitu. Nah, kenapa itu yang dikutip kira-kira di orang lingkaran Pak Presiden gitu? Ya, saya nggak mengatakan itu lemah, tapi kecenderungan kita ke depan itu memang big data akan semakin strategis. Itu harus kita akui bahwa kecenderungan ke depan big data akan semakin strategis. Kenapa? Karena pertama pertumbuhan orang mengakses internet itu tiap tahun meningkat. Bahkan sekarang itu hampir 60-70% populasi kita sudah mengakses internet ya. Jadi ke depan pasti data scientist gitu ya, big data analytics itu akan menjadi satu klaster penting dalam politik Indonesia ke depan. Nah, tapi kita nggak tahu nih ya, bagaimana referensi yang digunakan Pak Luhut ini, seberapa kredibel data yang digunakan gitu ya, bagaimana proses metodologinya. Dan untuk men-challenge itu tentu juga harus diuji dengan lembaga-lembaga serupa. Kalau dari sisi survei opini publik itu udah jelas sikapnya, hasilnya udah jelas ya. Tapi kalau kita lihat lembaga-lembaga big data yang kredibel kayak misalnya Mas Fahmi ya, Drone Emprit itu kan berulang kali kita dengar pernyataannya itu mayoritas orang sebenarnya tidak setuju ya. Nah, jadi memang saya nggak tahu bagaimana kredibilitas data yang digunakan oleh Pak Luhut soal itu. Nah, itu yang pertama yang saya komentari soal itu ya, soal big data itu. Nah, yang kedua soal tadi Mas Umam dan Mas Adi bilang soal kepastian politik ya, meskipun banyak arahnya ke ekonomi. Saya melihat pertama Presiden harus memberikan jaminan politik kepada publik ya, untuk memastikan beberapa hal. Pertama, bagaimana positioning Presiden terhadap gagasan penundaan pemilu dan juga positioning Presiden, sikap Presiden terhadap perpanjangan. Kenapa? Karena kalau tidak ada jaminan seperti itu, politik kita menjadi nggak pasti. Nah begitu karena bayangkan KPU harus segera melakukan proses tahapan penyelenggaraan pemilu.
ada proses pemutakhiran data pemilih, verifikasi faktual partai politik gitu ya. Yang kedua kepastian soal anggaran pemilu, ini kan harus dibahas, anggarannya luar biasa puluhan triliun. Nah kalau nggak ada kepastian dari sisi politik, apakah pemilu kita akan tetap atau enggak, ini kan bisa mandek ya proses pembahasan di DPR soal itu. Yang ketiga kepastian soal pencalegan ya. Kalau posisi politik istana ini belum jelas soal ini kan partai akan kelimpungan. Bagaimana mereka akan melakukan proses pencalegan dini. Nah yang keempat juga kepastian bagi calon-calon nih. Calon-calon presiden misalnya ya. Mereka kan akan susah juga untuk melakukan sosialisasi. Jadi saya kira penting dan istana untuk memastikan itu. Nah meskipun sekarang petanya di awal-awal sudah mulai berubah ya. Jadi menurut saya sejak PDI Perjuangan itu menegaskan sikap politiknya terhadap penundaan pemilu, itu sebenarnya petanya udah berubah tuh. Ya. Petanya berubah, tiba-tiba Nasdem mendukung itu, kemudian belakangan juga PAN ya narik diri, dan saya lihat memang ada kecenderungan juga partai-partai lain juga akan berubah. Jadi yang mungkin di awal-awal kelompok yang mendorong ini tidak begitu memperkirakan bagaimana sikap PDI Perjuangan. Oke. Tapi ketika PDIP ngomong itu peta berubah. Dan bahkan sekarang menurut saya itu sebenarnya meskipun tadi kata Mas Umam masih ada operasi-operasi politik, tapi sebenarnya sudah kehilangan pamor ya gagasan ini. Kehilangannya karena dua hal. Kecuali PDIP bermain watak tadi kalau kata Mas Umam. Kalau bahasa saya kecuali masuk angin ya. Nah, kehilangan pamor karena dua hal. Yang pertama itu publik mayoritas menolak. Yang kedua nggak ada peta politiknya di Senayan itu sudah berubah total. Tadi syarat kan salah satu cara yang bisa dilakukan itu amandemen konstitusi. Kalau untuk mengamandemen konstitusi itu kan di pasal 37 udah didetailkan syaratnya. Pertama dia harus diusulkan oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR. Ya, jumlah anggota MPR itu jumlah anggota DPR plus DPD, totalnya 711 ya. 1/3-nya itu 236. Sekarang partai-partai yang mendorong ini, kalau kita masih hitung PAN, PKB dan Golkar, itu baru 136. Ya, baru 136 tuh. Padahal syarat 137 ya, padahal syaratnya itu 236. Kalau PAN udah narik diri itu kursinya udah goyang banget. Jadi udah kehilangan pamor nih. Oh PSI dukung tapi saya nggak ada di parlemen dari. Udah. Itu biarin jadi bahan stand up aja. Jangan lu bawa ke sini. Jadi menurut saya ini udah kehilangan pamor dan sebenarnya nggak ada alasan yang urgen ya untuk terus mendorong ya sejumlah elit untuk mendorong ini karena nggak mungkin dilakukan tanpa revisi undang-undang gitu. Ya, ya. Menarik. Oke. Saya mau kembali ke Mas Adi nih. Iya. Menarik. Ini Senior, ya. tadi kalau kata ada dua yang mau gue konfirmasi dari penjelasannya Bung Arya tadi. Yang pertama ide ini makin lama makin masuk angin kelihatannya. Tapi semakin masuk angin kok Adi Pray justru semakin takut dengan membuat statement ini kan. Artinya Adi Pray justru punya analisa yang mungkin yang berbeda. Atau memang Semakin serius Adi barangnya. Pray mau riding the wave juga. Ini Iya. kan. Dan yang kedua, bagaimana wacana ini itu kemudian kita simulasikan terhadap perubahan peta konstelasi pencapresan partai-partai politik dalam dukungannya kepada capres juga gitu. Ya, ini bikin orang yang udah ngegas jadi ngerem lagi jangan-jangan iya, gitu misalnya kan. nanti apakah Ibu Puan akan merevisi misalnya spanduk-spanduknya Ya, dengan isu lain. Dari sayap jadi Misalnya ya, apa gitu ya. gitu. Gimana silakan. Ya kalau saya tegas ya bahwa saya tidak pernah percaya pada politisi itu 100%. Karena seringkali praktik politik di negara ini berubah dalam sekejap. Hari ini nolak, besok bisa terima. Begitupun sebaliknya, itu praktik politik kita. Para elit kita itu selalu selalu mengaspirasi dan menyerap kepentingan rakyat. Argumentasi yang selalu diulang-ulang, bahkan diperkuat dengan argumen-argumen yang menurut kita juga nggak masuk akal. Jadi saya sebenarnya tidak mau terjebak dengan yang disampaikan oleh Bung Arya.
bos kita di Persepi ini, atau pertanyaan Bung Budi Lamari, seakan-akan kalah pamor. Gimana mau kalah pamor? LPP bilang sudah menyebut ada mayoritas rakyat berdasarkan big data itu mendukung soal penundaan pemilu. Kita tahu Pak LBP kapasitasnya sebagai apa? Bukan rakyat biasa, tapi elit yang bisa mempengaruhi segala-galanya. Itulah yang saya bilang, sekalipun ada kecenderungan misalnya PAN ihdinas sirotol mustaqim. PAN itu kan relatifly belakangan sudah mulai melunak. Sekalipun misalnya mendukung soal penundaan, tapi yakin pemilu tetap di 2024. Statement yang menurut saya antara hati dan pikirannya terbelah, Pak. Iya kan? Yang agak agresif memang cuman PKB dan Golkar. Siapa yang pernah tahu misalnya perjumpaan antara Golkar dan Nasdem di Gondang dia kemarin tidak bicara tentang itu. Orang tidak pernah tahu, jangan-jangan Nasdem juga dilobi supaya mau mendukung soal penundaan pemilu. Ini yang kemudian menurut saya sampai 2024 saya tidak meyakini bahwa soal isu tentang penundaan pemilu 2024 pendukungnya itu kendor dan kalah pamor. Karena gerilya politik baik yang di muka ataupun di belakang itu masih kelihatan sampai sekarang. Jadi nggak masuk angin ya, justru malah makin sehat. Makin agresif. Nah, kalau data-data survei yang dimunculkan oleh teman-teman yang ada di Persepi dan lain-lain, seakan-akan kalau dibantah hanya melalui statement omongan elit kurang nendang. Muncul juga data tandingan melalui data-data yang diklaim berdasarkan big data, Pak. Ini kan pada level diskursus data pun orang publik yang menolak itu ingin dibantah juga dengan data-data yang mereka klaim sebagai suara rakyat. Makanya saya dari awal mengatakan ini adalah big project soal penundaan pemilu yang sampai sekarang pasti nafas perjuangannya pasti dirawat tentang stamina politiknya. Tentu soal penundaan 2024. Itu pertama, Mas Bro. Yang kedua, saya ingin membantah 3 argumen tentang penundaan pemilu ya. Alasan soal stabilitas ekonomi, kan teori dasarnya ekonomi itu akan maju dan berkembang dengan baik kalau politik kita kondusif. Karena politik kita itu kan nakal-nakal, ada gimmick, ada kerusuhan. Aneh, yang ngomong itu politisi. Politik itu pasti ada sedikit lah dinamika, ada sedikit gimmick ya, ada sedikit pergeseran. Persepi aja ada dinamika kan, Mas Adi nggak setuju sama Bang Arya tadi. Itu biasa. Iya. Mantap Persepi. Jangan lupa bayar iuran. Karena itu kan bagian dari akhlak berdemokrasi, Pak. Maksud saya adalah ketika ada pikiran-pikiran bahwa politik dianggap ngerecoki perkembangan ekonomi, satu hal yang ngomong politisi aneh. Kalau nggak mau ribut, jangan berpolitik, jangan berpartai, jangan ikut pemilu. Ikut majlis taklim saja, Pak. Karena diajak berdakwah dan masuk surga. Di mana-mana politik aduh bergeseran, pasti ada sedikit gejolak. Tapi pengalaman pemilu langsung sejak 2004 sampai 2019 kemarin, sekalipun ada dinamika dan pergeseran, semua akhirnya berangkulan dalam satu kolam koalisi kok. Apanya yang ditakutkan? Makanya pola pikir soal ekonomi, yang kemudian lagi mau berkembang akan dirujuki oleh politik, itu kan teori orde baru banget. Makanya kemudian semua orang yang dianggap resisten dan menolak dikendalikan. Yang kedua argumen tentang pemilu misalnya dianggap menghambat persoalan ekonomi kita secara umum. Lah itu yang ngomong juga para politisi pasti tahu. Partai politik, calon dan relawan pasti belanja logistik buat serangan darat dan serangan udara, Pak. Bikin baliho, bikin billboard, bikin relawan, bikin spanduk. Itu menghidupkan ekonomi masyarakat secara umum. Kelas menengah ke bawah. Belum lagi muncul relawan di hampir semua provinsi dan kabupaten. Orang yang selama ini nganggur, nggak punya kerjaan, jadi relawan politik. Minimal buat beli kopi adalah sama beras. Itu make sense-nya bahwa politik itu, pemilu itu menghidupkan sektor ekonomi kita. Belum Romli ini ya Bang ya. Betul. Rombongan liar kan. Serangan-serangan fajar ini, penikmat serangan fajar ya. Karena kita tahu politik kita itu selalu mendatangkan berkah. Ada sumber ekonomi yang kemudian bisa dikapitalisasi. Minimal untuk jangka pendek lah, 3 bulan, 6 bulan. Syukur kalau pemilunya di 2024, 2 tahun dia nggak nganggur Pak jadi relawan. Jadi kalau perlu sebenarnya logikanya harusnya ya tiap tahun ada pemilu aja, pilkadanya dicecer-cecer apa Harusnya gitu kayak ya. Amerika kita ada pemilu sela gitu kan. Iya, Betul. supaya Bukan. Romli Nah ini ini bisa persis hidup. nih pengalaman saya pemilu di 2019 kemarin. Masih ingat dalam benak saya ini. Orang Banten Pak bilang ke saya, Pak Adi itu bilang tuh ke Pak Presiden katanya. Kalau bisa pemilu itu setiap tahun. Ini orang Banten ngomong. Kalau bisa Pak Adi bilangkan
Salam ke presiden dan DPR kan ketua umum partai. Kalau bisa pemilu tiap tahun saja. Karena kalau pemilu tiap tahun banyak orang yang tiba-tiba datang berbuat baik, ngasih kerudung, ngasih sembako. Selama ini yang nggak pernah senyum sendiri gitu loh Pak. Jadi aman lah hidupnya. Jadi logika bahwa pemilu akan merusak stabilitas ekonomi nggak nyambung. Itu yang menurut saya argumen-argumen yang sumir secara substantif dan kualitatif. Kalau kata Ketua Umum PAN karena perang Ukraina Rusia itu gimana? Nah oke, soal perang di Ukraina betul berpengaruh. Pemilu kita bisa ditunda kalau ada rudalnya SAR di sini Pak besok. Ya nggak? Kalau ada bom jatuh tiba-tiba seperti Nagasaki dan Hiroshima meleduk gitu, stabilitas ekonomi kita hancur mungkin bisa ditunda. Jadi 3 variabel argumen tentang penundaan pemilu menurut saya sangat gampang dibantah, sangat gampang untuk dipatahkan. Kalau polarisasi. Yang mana yang polarisasi? Ini kata Mr. Q nih. Mr. Q, Kodari. Polarisasi yang mana? Itu halusinasi. Polarisasi itu wajahnya ada di Prabowo dan Sandiaga Uno. Sekarang bersatu dalam satu kolam koalisi. Mana yang polarisasi? Enggak ada. Itu adalah ketakutan yang sengaja diciptakan untuk meneror psikologi politik masyarakat kita bahwa pemilu itu harus ditunda. Itu teror yang dibuat-buat, Pak. Enggak ada. Di masjid akur kok pendukung Jokowi dan Prabowo. Di Majelis Taklim sekarang sudah rebana barengan. Di mana yang polarisasi itu, Pak? Itu data valid bos. Beliau kan pasti ceramah kan, lihat oh akur nih. Data lapangan bos. Jadi selesai ya ceramahnya ya.